Halo sobat, kali ini saya masih berada di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Pracekan Lor. Nah, di depan sana dahulu terdapat sebuah perlintasan kereta api rute Kalisat, Bondowoso hingga Panarukan. Bekas-bekasnya kini juga masih terlihat jelas, yang membuktikan bahwa dahulu di sini terdapat perlintasan kereta api yang melintang di Jalan Raya Situbondo ini. Inilah salah satunya. Terlihat juga di seberang jalan raya ini masih terdapat palang pintu pelintasannya dan masih terlihat utuh. Ini ya, sangat terlihat jelas dan masih berada di tempat aslinya. Di sebelah kirinya juga masih ada bangunan pos CPL-nya. Nanti saya akan ke sana untuk melihat lebih dekat apa saja sih yang masih ada di sekitar area ini, sambil mencari keberadaan stasiun Widuri. Inilah salah satu bukti jika dahulu di sini terdapat pintu pelintasan kereta api. Sistem buka tutup pintunya tidak naik turun, tapi memutar, ada engselnya. Tanda perbodennya juga masih terlihat jelas, namun kondisi besinya kini sudah mulai berkarat, tetapi masih utuh. Disinilah dahulu bekas jalur kereta apinya yang melintang agak menyerong di Jalan Raya Situbondo ini. Ternyata lonceng atau genta peninggalan Belandanya juga masih ada, yang berbunyi jika kereta api akan melintas di jalur ini. Namun kondisinya sudah berkarat, tepat berada di samping pos CPL ini. Inilah pos CPL 302 yang dahulu digunakan untuk petugas penjaga palang pintu pelintasan kereta api, yang kini berada di tengah sawah. Dan gentanya juga berada di tengah sawah. Di sebelah sana juga masih ada bekas tiang telegrafnya. Dari arah Panarukan sana, relnya agak menyerong di jalan raya ini. Lalu jalurnya mengarah ke sana atau menuju ke stasiun Widuri, stasiun Prajekan, stasiun Bondowoso, hingga stasiun Kalisat. Seperti inilah kondisi railbed atau jalur kereta api Kalisat Panarukan yang berada di Prajekan Lor atau di dekat stasiun Widuri. Di sini relnya masih utuh, hanya tertutup rumput saja. Saya akan terus berjalan ke sana untuk mencari keberadaan stasiun Widuri, karena kabarnya stasiun Widuri letaknya tidak jauh dari palang pintu pelintasan yang tadi. Saya akan ikuti jalur kereta api ini. Mudah-mudahan saja bisa lewat sini. Oh alah, tapi sayang ya, di sini terhalang. Ternyata jalurnya dipagar. Saya harus mencari jalan lain untuk menuju ke stasiun Widuri. Walaupun kondisinya hujan seperti ini, saya akan tetap mencari keberadaan stasiun Widuri. Karena saya penasaran ingin melihat kondisi stasiun Widuri yang berada di antara stasiun Prajekan dan stasiun Kalibagor. Oke kawan, tetap semangat ya untuk mencari stasiun Widuri. Inilah salah satu bukti sejarah jika dahulu di sini terdapat pintu pelintasan kereta api. Bukti-bukti yang lainnya juga masih ada, seperti palang pintu ini, yang berada di pinggir jalan raya. Atau tanda stop ini. Yuk kita lanjut. Walaupun hujannya semakin besar, saya akan tetap mencari stasiun Widuri. Mudah-mudahan saja ketemu. Saya akan lewat jalan kampung ini untuk menuju ke bekas stasiun Widuri.
Jadi tadi relnya berada di samping kiri saya atau di balik rumah-rumah ini. Kita telusuri ya lewat jalan kampung ini. Mudah-mudahan saja ketemu. Menurut warga sekitar, lokasi stasiun Widuri dari jalan raya tadi tidak terlalu jauh. Kabarnya stasiunnya sudah hancur, tetapi masih ada bekasnya. Yuk kita lihat. Apakah di sebelah sini ya? Di sebelah sana ada bangunan tua. Apakah itu bekas stasiun Widuri? Saya akan coba lewat sini untuk melihat bangunan tadi. Tetapi jika kita lihat bangunan ini, sepertinya bukan bekas stasiun karena bangunannya terlalu kecil. Mungkin ini bekas toilet atau dapur. Saya akan mencoba mendekat ke jalur kereta apinya. Dari sini sudah terlihat ya, relnya ternyata masih ada dan masih utuh. Nah, di sini sangat terlihat jelas relnya masih ada. Inilah rel kereta api yang menuju ke arah Prajekan, Bondowoso hingga Kalisat sana. Dan di sebelah sana terdapat bangunan kecil. Tetapi kemungkinan bangunan itu bukan bekas stasiun Widuri. Dan di sana itu pos CPL yang tadi. Oke, kita lanjut ke sana. Menurut beberapa referensi, stasiun Widuri hanya memiliki satu jalur kereta api. Tetapi letak stasiunnya di sebelah mana ya? Padahal tidak terlalu jauh dari pos CPL tadi. Yuk kita cari sama-sama. Di daerah Prajekan Lor ini, relnya masih utuh, hanya saja tertutup rumput. Nah, kemungkinan ini adalah bekas stasiun Widuri. Sayang sekali, kondisi stasiun Widuri sudah hancur seperti ini. Hanya menyisakan pondasi saja. Inilah bekas stasiun Widuri, bangunannya kecil, hanya agak memanjang. Dan disinilah dulu pintu masuk atau keluarnya. Kemungkinan bangunannya sampai sini. Karena dari foto yang pernah saya lihat, stasiun Widuri itu bentuknya agak memanjang. Jadi kecil tetapi memanjang. Sebagian terbuat dari batu dan sebagian lagi terbuat dari kayu jati. Nanti jika ada fotonya saya akan tampilkan. Mudah-mudahan saja ketemu ya foto lawasnya. Sangat disayangkan sekali bangunan stasiun Widuri yang sangat bersejarah kini sudah tidak ada, sudah hancur. Padahal dari Kalisat, Bondowoso hingga Prajekan, bangunan stasiunnya masih ada. Ya walaupun kondisinya sangat memprihatinkan. Tetapi sesampainya di stasiun Widuri ini saya kaget. Karena benar-benar tidak bisa melihat bentuk stasiun Widuri secara langsung. Sudah hancur. Mungkin hanya bisa membayangkan dari foto lawas saja. Tidak bisa melihat aslinya. Sedih rasanya melihat stasiun Widuri sudah tidak ada. Kini bekas amplasmen stasiun Widuri sudah seperti ini. Padahal jalur kereta api Kalisat, Bondowoso, Situbondo hingga Panarukan ini terhitung belum terlalu lama dimatikan. Jalur ini dimatikan sekitar pertengahan tahun 2004 yang lalu. Harusnya bangunan stasiun Widuri masih ada. Karena biasanya bangunan stasiun peninggalan Belanda itu terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi, sehingga awet. Jalur kereta api ini dibuka untuk umum pada tanggal 1 Oktober tahun 1897 oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda yang bernama Staatspoorwegen dan sekaligus peresmian untuk stasiun-stasiun yang berada di sepanjang jalur ini. Namun sangat disayangkan, akhirnya pada pertengahan tahun 2004 yang lalu, jalur ini ditutup total.
sehingga otomatis seluruh stasiun yang berada di jalur ini tidak melayani naik turun penumpang lagi, alias mati atau berhenti beroperasi. Sehingga mengakibatkan tidak ada lagi transportasi kereta api dari Jember yang menuju ke Panarukan dan sebaliknya. Kini jika kita ingin menuju ke Panarukan, hanya dapat menggunakan kendaraan roda karet, seperti bis, motor, atau mobil. Kita doakan, semoga saja jalur kereta api Kalisat Bondowoso hingga Panarukan ini dapat segera direaktivasi, mengingat masyarakat masih membutuhkan transportasi yang murah, aman, nyaman, dan tentunya bebas macet. Ini ya, arealnya masih sangat terlihat jelas. Pembangunan jalur kereta api dari Kalisat, Bondowoso, Situbondo hingga Panarukan ini terrealisasi karena awalnya jalur ini ditujukan untuk menunjang pengembangan industri perkebunan seperti tebu, tembakau, kopi, dan yang lainnya yang mulai marak pada awal abad ke-19 di Karesidenan Besuki. Semasa beroperasinya dahulu, kereta api di jalur ini tidak hanya digunakan untuk mengangkut hasil pertanian maupun perkebunan saja, tetapi kereta api juga melayani angkutan penumpang dari Jember hingga Panarukan atau sebaliknya. Kereta api sebenarnya transportasi yang dapat diandalkan karena tepat waktu dan bebas macet ketimbang menggunakan transportasi darat lainnya. Beroperasinya kembali jalur kereta api Jember, Bondowoso hingga Panarukan ini tentunya sudah sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat sekitar. Terbukti dari saya setiap meliput di stasiun yang berada di jalur kereta api Kalisat hingga Panarukan, saya selalu ditanya warga, kapan mau diaktifkan lagi? Seperti itulah warga menanyakan kepada saya. Menurut cerita dari warga sekitar, stasiun Widuri ini rusak atau hancur karena dijarah. Sebab stasiun Widuri dibangun dengan menggunakan banyak bahan kayu jati pilihan yang berkualitas tinggi dan harganya tentunya mahal. Mungkin karena lokasi stasiun Widuri ini cukup jauh dari pemukiman warga. Karena stasiun ini terletak tepat di belakang pemakaman umum warga desa setempat. Hanya pondasi inilah yang tersisa. Dan terlihat di sini masih ada anak tangganya untuk masuk ke dalam stasiun. Inilah bekas lantai stasiun Widuri. Kini stasiun Widuri hanya tinggal puing-puing seperti ini. Jika saya bayangkan dari foto lawas yang pernah saya lihat, bentuk stasiun Widuri itu seperti stasiun Sukosari. Namun stasiun Widuri bangunannya lebih panjang. Sayang sekali, nasib stasiun Widuri tidak seindah namanya. Widuri, elok bagai rembulan, oh sayang. Kini yang tersisa hanya jalur rel kereta apinya saja. Tetapi bangunan stasiun Widuri kini telah hancur dan tinggal puing-puing saja yang tersisa. Oke sobat, itulah tadi keadaan stasiun Widuri yang bangunannya ternyata sudah tidak ada atau hancur dan hanya menyisakan pondasi dan puing-puingnya saja. Padahal menurut warga sekitar, bangunan stasiun Widuri masih ada sekitar tahun 2013 yang lalu sebelum dijarah atau dihancurkan. Kini stasiun Widuri hanya tinggal kenangan. Bahkan kabarnya rumah dinas yang berada di samping stasiun Widuri juga ikut dijarah dan dihancurkan. Yang tersisa hanya tinggal bekas toilet atau dapurnya saja.
Itu pun kondisinya sangat mengenaskan. Atapnya sudah hilang. Oke sobat, itulah penelusuran saya kali ini di X Stasiun Widuri yang berada di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Ikuti terus ya penelusuran saya kali ini di jalur kereta api nonaktif Kalisat, Bondowoso hingga Panarukan. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kekeliruan bisa diralat di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.